Bacaan kali ini buat kalian semua teman-teman ya, teman-teman Sagittarius dimanapun kalian berada, general reading. Jadi ini umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau ngedengerinnya dengan seneng, dengan happy, dengan bahagia, dengan vibes yang positif pula ya. Supaya apa? Supaya outcome-nya pun hidup kalian juga pastinya jadi positif ya. Dan monthly reading, jadi bacaan ini bakalan kalian temuin temanya di setiap bulan, dan semoga setiap bulan selalu mengalami perubahan yang jauh lebih oke ya teman-teman ya. Oke, ya buat kalian yang ketinggalan bacaan atau readingan bulanan ataupun harian ataupun zodiak per zodiak ya teman-teman ya, timeless reading, kalian boleh lihat di playlist teman-teman ya, sesuai dengan zodiaknya kalian apa atau sesuai dengan bulan apa. Jadi sudah disediakan di masing-masing folder ya. Kalian tinggal klik aja di sana. Alright. Buat teman-teman Sagittarius yang mau private reading berbayar ke Oracle Card Indonesia, kalian boleh kontak ke email teman-teman ya. Email ada di oraclecardindonesia@gmail.com. Terms and condition juga pastinya berlaku ya. Dan buat teman-teman yang mau berubah ke arah yang jauh lebih baik tapi masih belum tahu nih caranya kayak gimana ya, salah satu caranya adalah dengan menuju ke Oracle Card Indonesia Sound Therapy. Channel ketiganya Oracle Card Indonesia ini ya aku persembahkan kepada kalian teman-teman ya, yang kepingin banget berubah ke arah yang jauh lebih baik tapi masih nggak tahu nih caranya kayak gimana. Salah satunya adalah dengan mendengarkan audio sound therapy yang aku buat ya, binaural, brainwave, isokronik dan lain-lain sebagainya, dan semoga bermanfaat buat teman-teman semua. And then the most important thing is ya, kamu dengerinnya dengan konsisten, karena kalau kamu konsisten hasilnya pun manfaatnya pun kamu akan bisa rasakan. Oke, kita baca yuk. Sagittarius, still in this channel Oracle Card Indonesia. Remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Alright ya, kita bakalan lihat ya, bakalan baca buat Sagittarius tapi yang jomblo terlebih dahulu. Setelah itu kita bakal lihat ya koneksi energinya masing-masing zodiak ya dengan Sagittarius. Kita lihat yang jomblo dulu ya, buat kalian yang masih belum memutuskan atau belum mau apa-ngapain ya, belum mau berhubungan dengan siapapun ya. Ada Jupiter ya, kamu di bulan Oktober ini dinaungi oleh Jupiter ya. Jupiter ini berkaitan dengan pertumbuhan ya, pertumbuhan, hal-hal yang menyangkut tentang rencana-rencana jangka panjang yang sebaiknya kamu mulai susun saat ini teman-teman. Jadi yang perlu diwaspadai apa? Kebingungannya kamu ya, mau kemana, mau apa dan sebagainya ya, ketidakseimbangan dalam hidup. Nah ini kenapa sih? Karena kamu nggak punya yang kamu kejar dalam hidup ini di bulan ini. So ya teman-teman, ayo punyalah sesuatu hal, tujuan hidup kamu di bulan ini nih apa sih gitu ya. Nggak usah kita berpikir tentang 10 tahun ke depan atau apa ya. Ya udah lah ya, bulan ini aja dulu gitu ya. Punya rencananya sampai berapa lama, misalkan bulan ini apa sih yang aku mau kejar gitu, bulan ini apa sih yang aku mau kerjakan gitu, sehingga bulan ini berlalu kamunya nggak sia-sia juga gitu ya. Ada potensi-potensi kepergian ya, jarak jauh, kemungkinan besar mungkin hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan ya, bisa jadi seperti itu, right? Ini buat kalian yang masih belum memilih siapapun untuk dekat ya, masih free ya. Kita lihat untuk yang selanjutnya ada Sagittarius Aries ya. Kita akan lihat secara koneksinya seperti apa. Ya, dibuka dengan Mars ya, Mars Sagittarius Aries ya. Bulan ini perlu berhati-hati sama apa? Sama emosi-emosi sesaat yang nggak bawa kebaikan ya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang Mars ini adalah planet yang kalau kita asumsikan di sini adalah tentang ujian, tentang hambatan, tentang sesuatu hal, tetapi ini bukannya nggak bisa diselesaikan teman-teman ya, bisa diselesaikan, bisa yang namanya kita atasi ya, asalkan apa, tidak terjebak di emosi-emosi sesaat yang bakalan bawa penyesalan ya, seperti itu. Jadi minimalisir saja hal-hal yang menyebabkan tekanan-tekanan yang pastinya bakalan jauh lebih besar dalam hubungan kalau kamu sendiri nggak bisa kendaliin emosi ya. Oke, ini untuk
Sagittarius Aries ya. Lalu kita bakalan lihat untuk Sagittarius Taurus ya teman-teman ya. Sagittarius Taurus ada Mercury ya. Tentang apa sih perubahan ya. Perubahan, lalu tentang pergerakan yang mungkin terjadi ya. Lalu apa yang sebaiknya diwaspadai? Kebosanan, kejenuhan teman-teman ya. Mungkin potensinya terjadi di bulan ini. So, what should we do ya? Yang bisa kita lakukan seenggaknya ketika kamu berhubungan dengan seseorang atau berpasangan dengan seseorang dari Sagittarius, Taurus ya. Apa yang bisa kalian lakukan adalah punya waktu ya, kegiatan bersama yang positif, kreatif yang bisa kalian lakukan bersama supaya kamu sama dia juga nggak bosen ya, dan tetap bisa merawat satu hubungan yang baik ya, seperti itu. Lalu juga setiap kali kita mau berbuat baik ya sama pasangan kita atau mungkin sahabat atau siapapun yang dekat sama kamu ya teman-teman ya, kemungkinan Sagittarius Taurus ya. Jadi kadang-kadang kita selalu memikirkan ya, memberikan yang terbaik ya, tapi versinya kita nggak pernah nanya sebenarnya apa kebutuhannya kamu yang mau dikasih ini loh ya teman-teman ya. Akan jauh lebih bagus kalau misalkan kita nanya apa sih sebenarnya yang dibutuhkan dia, apa sih sebenarnya yang membuat dia bahagia, apa sih sebenarnya yang membuat dia itu merasa nyaman dan sebagainya ya. Tidak hidup di pikirannya kita masing-masing gitu loh teman-teman ya. Karena kalau misalkan dia seperti itu, kamu seperti ini itu juga gitu. Yang ada kalau misalkan kalian berpasangan, malahan kalian sibuk dengan dunianya kalian masing-masing, dan ini yang menyebabkan pemikiran-pemikiran yang macam-macam di pikirannya kalian ya, seperti itu. Jadi makin complicated pastinya ya. Oke, ini adalah Sagittarius Taurus. Sekarang kita akan coba lihat Sagittarius Gemini ya. Sagittarius Gemini ada Venus ya, which is kalau kita bicara tentang Venus adalah bicara mengenai cinta, mengenai kasih, mengenai sayang teman-teman. Apa yang perlu kalian waspadai? Kebaperan ya, kebawa perasaan yang terlalu dalam, malah justru nggak bisa ngelihat secara real, secara nyata, secara lebih jelas lagi ya, seperti itu. Lalu juga hati-hati terperangkap hasrat sesaat teman-teman ya, kebawa perasaan, keperangkap hasrat ya, malah jadi nggak karu-karuan. Dan lebih adil sama diri, jangan selalu dan selalu seperti itu terus ya. Jangan selalu memberi, kamu punya 10, kamu berikan semua 10 dan kamu nggak bisa bertahan dengan diri kamu sendiri ya, itu juga kurang tepat teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan menuju ke Sagittarius yang terkoneksi secara erat dengan Cancer ya. Cancer ada love di sini, which is ini Venus lagi teman-teman ya. Jadi ini adalah tentang saling ya, saling. Kalau kita sayang sama pasangan, kita sayang sama orang tua, kita sayang sama keluarga ya kan, sama saudara ataupun sama teman atau sahabat dan sebagainya, wajar nggak sih? Wajar, karena mereka adalah orang-orang terkasihnya kita. Tetapi apakah mereka merasa disayangi sama kita? Nah, ini adalah PR-nya kita teman-teman ya, karena segila-gilanya kita sayang sama mereka ya, kita ngasih yang terbaik, kita semua kita kasih ke mereka, tapi kalau mereka nggak merasa disayangi ya kan, percuma jadinya teman-teman, seperti itu. Udah penting banget teman-teman ya, penting banget untuk tahu gitu kan ya, membuat seseorang merasa disayangi. Tetapi ya pertama-tama ketika kita mau gitu untuk membuat seseorang itu merasa disayangi, hal pertama yang kudu kita lakukan adalah kenal sama diri dan membuat diri juga full sama sayang ya, sama cinta ya. Kita sendiri yang bisa memenuhi hal tersebut, kita nggak bisa minta dari orang lain ya. Lalu juga kalau misalkan buat kalian semua yang sedang lagi butek atau lagi ya, apa sih, ruwet banget gitu ya dalam satu hubungan ya, apalagi kalau misalkan hubungan ini adalah ketika kalian bersama ada yang gak happy, ada yang gak bahagia, ada masalah aja ya, sebaiknya dipertimbangkan sih teman-teman ya. Karena kalau misalkan kita berhubungan dengan seseorang dan kita mau melangkah ke arah hubungan yang lebih serius ya, lebih real ya, ini hubungannya bukan hanya cuman kamu sama dia aja gitu, tapi sama seluruh keluarga, sama adat juga, sama budaya, sama apapun ya teman-teman ya. Itu pertimbangkan, jangan sampai sekarang ya cuman mentingin hasrat sesaat doang, nanti
hadapnya nyesel, aduh tahu gitu gitu. Janganlah ya, pikirin dulu baik-baik teman-teman. Oke, sekarang kita bakal lihat untuk Sagittarius ya, yang terkoneksi dengan Leo. Ada reality kalau kita bilang Saturnus ini berkaitan dengan batasan-batasan. Jadi ya buat kalian semua, belajar yuk ya, move on, belajar yuk ya, belajar untuk jauh lebih yuk meningkat gitu loh ya, ke arah-arah serius, ke arah-arah yang real aja hubungannya. Hubungan yang dengan ikatan-ikatan yang gak jelas gitu ya sudah teman-teman ya, dilepaskan, mulai belajar move on. Oke, ini untuk kalian Sagittarius yang terkoneksi ya, secara energi dengan Leo ya. Sekarang kita akan lihat ya buat kalian yang terkoneksi energi dengan Virgo ya, teman-teman. Ada Sun di sini, Sun tentang kejelasan ya. Kejelasan. Hati-hati terjebak di hubungan cinta yang banyak atau berhubungan dengan seseorang yang dia punya hubungan cinta yang banyak, atau sebenarnya sebaliknya pun kayak gitu ya, kayak memberikan harapan sama orang, jadi orang jadi kegeeran kayak gitu ya. Kadang-kadang sometimes ya buat kalian yang mungkin hubungannya sedang baik-baik aja gitu ya, sometimes kita perlu mengeratkan ya hubungan dengan pasangan dengan apa? Mau mendengarkan. Just a simple words teman-teman ya, mau mendengar, tapi ya pada kenyataannya atau pada realitinya banyak sekali orang-orang yang terjebak di sana, maunya didengerin tapi nggak mau ngedengerin gitu ya. Alright teman-teman ya, ini Virgo ya, Sagittarius yang terkoneksi secara energi dengan Virgo. Sekarang kita bakal lihat untuk Sagittarius yang terkoneksi dengan Libra. Di sini ada Uranus ya. Kebebasan, tentang menjadi diri sendiri bersama ya, tetapi harus selalu menjadi versi dari seperti apa yang pasangan kita inginkan ya. Kira-kira capek nggak? Capek lah gitu kan, apalagi selalu harus tampil sempurna, tampak sempurna. Ini sangat melelahkan. Karena apa? Karena ketika kita bersama dengan seseorang ya, kita pingin banget ya untuk nyaman gitu kan, dia bisa apa adanya ya. Kenapa enggak gitu loh. Justru hubungan itu nggak akan langgeng teman-teman kalau kita selalu ingin tampil atau memaksa pasangan kita buat sempurna menurut versi pikirannya kita. Sebaliknya pun juga kayak gitu. Jadi ya belajar apa buat saling apa adanya ya, seperti itu. Lalu kita lihat untuk Sagittarius yang terkoneksi secara energi dengan Scorpio ya. Scorpio, ada Moon di sini. Moon adalah tentang hal-hal yang kaitannya dengan ekspresi, sesuatu hal yang disembunyikan, satu rahasia, sesuatu hal yang nggak bisa diungkapkan teman-teman. Nah, apa yang perlu kalian waspadai hubungannya dengan dia? Menjaga komitmen tentunya ya, jaga komitmen. Lalu juga hati-hati TP-TP teman-teman ya. Usahakan untuk nggak gampang tertarik dengan banyak orang ya, atau tebar pesona. Kalau udah punya seseorang ya nebarnya satu aja guys ya, ntar jalannya bisa jadi sobek ya. Kita lihat yang selanjutnya untuk Sagittarius ya, yang terkoneksi secara energi dengan Capricorn ya. Sagittarius ya, Sagittarius yang terkoneksi secara energi dengan Sagittarius. Ada Mars ya. Mars tentang ujian ya, tentang halangan-halangan yang mungkin terjadi ya teman-teman ya. Tapi ya bukan berarti ini nggak bisa diatasi, bisa diatasi ya. Yang penting adalah tentang kekuatan internal yang dibangun sih teman-teman ya. Kekuatan dalam satu hubungan itu bukan hanya mengenai kamu aja atau mengenai dia gitu kan ya, tapi mengenai kita seperti. Jadi ini perlu banget yang namanya memperbaiki secara internal ya, baik itu secara komunikasi, baik itu secara semua teman-teman perlu diperbaiki. Karena kalau nggak diperbaiki ini bisa jadi celah yang nggak bisa dibendung, nanti malahan bisa jadi ambiar sebuah hubungan. Pasti ada pihak ketiga yang bakalan masuk. Kalau nggak siap ya dengan hubungan ini ya perlu dipertimbangkan teman-teman ya, karena to be honest hubungan ini nih hubungan yang cukup berat ya, seperti itu. Nah, kita lihat Sagittarius yang terkoneksi dengan Capricorn ya,
Pluto, tentang kelahiran kembali, tentang sebuah proses fase lama yang kudu dilepaskan dan fase yang baru yang disambut ya teman-teman. Kalau dilihat di sini yang perlu kalian waspadai adalah tentang keterbukaan ya, tentang keterbukaan, belajar untuk lebih terbuka lagi ya. Kalau kamu udah niat berpasangan dengan seseorang yang terbuka gitu, terbuka. Dan ini indikasi ke arah-arah atau ranah-ranah hubungan-hubungan yang berbahaya ada, jadi jangan terlibat di sana teman-teman ya. Kita bangunnya bangun karma baik ya, bukan bangun karma yang kurang baik ya, seperti itu. Lalu kita lihat untuk Sagittarius yang terkoneksi dengan Aquarius, ada Neptunus, tentang ketidakjelasan. Hati-hati dengan apa sih masalah yang ditunda. Jadi buat kalian ya, kalau ada masalah selesaikan secepatnya ya, seperti itu. Jangan menunda masalah ya. Kalau buat teman-teman yang ternyata itu kan ya punya hubungan yang selalu harus berkorban ya, sesuatu hal yang sia-sia, mungkin ini saatnya buat kalian segera menyelesaikan ya hal-hal tersebut. Ingat ya untuk tidak sibuk dengan ilusi-ilusi yang ada di pikirannya kalian. Oke, teman-teman, sekarang kita bakal lihat untuk Sagittarius yang terkoneksi ya secara energi dengan Pisces ya. Ada Saturnus, ini adalah tentang batasan-batasan ya. Apa yang perlu diwaspadai adalah tentang manajemen waktu ya. Seimbangkan teman-teman ya antara relasi dengan pekerjaan, jangan sampai timpang ya. Lalu juga jangan terjebak sama kesenangan-kesenangan sesaat yang gak bawa kebaikan. Oke ya teman-teman, ini adalah ceritanya kamu ya di bulan Oktober ini, di monthly reading ini teman-teman. Semoga ini bisa jadi semangat buat kalian semua untuk selalu introspeksi ke arah yang jauh lebih baik dan lebih baik lagi. Channel ketiganya Oracle Card Indonesia selalu siap ya. Jadi kalau misalkan kalian mau dengerin, mau berubah ke arah yang jauh lebih baik ya, dan aku juga percaya bahwa teman-teman Oracle Card Indonesia semuanya orang-orang baik ya. Semangat teman-teman ngadepin bulan ini ya. Thank you so much for listening. Remember for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day. Bye bye.